pagi hari ini untuk betapa ajaib, betapa perkasa, betapa luar biasa Engkau dalam hidup kami, betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau untuk setiap perkara, setiap mujizat, setiap keajaiban, karena itu hari-hari dalam kehidupan kami. Karena Engkau bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami di bisnis, di usaha, di pekerjaan, di kampus, dimanapun. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami boleh ada di gereja, di rumah-Mu, di mana Engkau di center, di pusat, Engkau segalanya dalam kehidupan GCB, gereja, dan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak karena kami boleh terus melihat keindahan-Mu. Waktu kami memandang wajah-Mu, waktu memandang sinar kemuliaan-Mu, kami tahu Tuhan, mata kami hanya fokus kepadamu, dan berkat itu mengejar dari belakang kami, menyusul kami dan menabrak kami, dan kami menikmati semua kebaikan demi kebaikan Tuhan yang luar biasa baik. Tidak ada lagi keburukan, tidak ada lagi malapetaka, penyakit atau apapun yang buruk, karena kami tahu Bapak, sebagaimana Yesus di surga, demikian kami di bumi. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh Engkau sendiri berbicara. Mulut anak-Mu ini sampaikan isi hati-Mu, sehingga firman-Mu kembali kepadamu tidak sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan, berhasil apa yang Kau suruhkan. Karena Kau dengar lagi kebenaran-Mu, dan Kau sendiri yang pelaksana firman-Mu. Bapak, biarlah kami terus memandang kemuliaan-Mu yang begitu agung, begitu luar biasa, dan kami diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan serupa dengan gambaran-Mu itu. Terima kasih ya Bapak, buka pintu mulut perkataan sehingga sampai firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati yang diubahkan oleh Tuhan sendiri, karena kami senang diubah menjadi seperti Yesus. Kami suka Tuhan, kami indah seperti Yesus di segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan. Kau cantik dari segala sisi. Waktu Engkau kuat, Kau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Kau tidak lemah. Kau sekuat baja, selembut bludru. Engkau raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau gembala yang agung, yang memegang jagat raya, memegang galaksi demi galaksi dengan tangan-Mu Tuhan. Sekaligus Tuhan, anak domba yang disembelih bagi kami. Kau yang supply segala yang kami perlukan, sampai kami butuhkan segala aspek kehidupan kami. Tuhan, bersama dengan-Mu Tuhan, kami melihat perkara-perkara surgawi Tuhan. Sekaligus roti hidup bagi kami Tuhan, yang kami makan, yang kami tahu waktu kami makan roti yang segar, mana dari surga, kami memberikan firman, kemudian kami hearing of faith. Tuhan, kami tahu Engkau memberkati kami. Kami tahu Tuhan, musuh-musuh kami berserakan. Kami bertahu ya Tuhan, semua berkat-berkat surga tersedia bagi kami nikmati. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan. Kami hanya tersenyum-senyum bersuka cita Tuhan, karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Haleluya, shalom. Oke, pagi hari ini saya melanjutkan yang minggu lalu mungkin ya. Sedikit review, karena yang minggu lalu banyak yang nggak hadir ya. Mungkin ada yang baru hadir. Intinya minggu lalu kita lihat bahwa sebenarnya waktu kita lihat kedengaran kesaksian Pak Yahya, Duma, Tuan Penny ya, kita melihat pekerjaan Allah kan dalam kehidupan kita, benar nggak? Kita melihat bahkan Pak Yahya saksi bisa sampai berapa seri gitu ya, gitu banyak disimpan semua ya. Sebenarnya itu semua pekerjaan Tuhan. Kita mengalaminya kenapa? Karena kita percaya ya. Dan waktu kita lihat di gereja, kita lihat apa? Kita lihat lagi keindahan Yesus. Oh, ada yang kayak gini ya. Oh, ada yang kayak gitu ya. Kita lihat lagi kemuliaan Yesus ya. Dan memang Tuhan tuh di dalam Alkitab, bukan saya, bukan Pastor Prince yang membuat pemisahan ya, sama-sama katakan pemisahan ya, antara perjanjian lama hukum Taurat ya dengan perjanjian baru Yesus. Perjanjian hukum Taurat itu perjanjian Musa ya, disebut perjanjian Musa, perjanjian hukum Taurat ya, perjanjian ya kalau lebih seremnya perjanjian kutuk gitu ya. Nah, ini perjanjian berkat, perjanjian Yesus ya. Jadi saudara, kenapa ini terus sering dibicarakan ya? Yesus bicarakan secara masih tersembunyi di misalnya di kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi Paulus mendapat pewahyuan yang lebih mendalam tentang kasih karunia. Dia lihat, iya benar ya, memangnya dua kutub yang berbeda ya. Bahkan dia berkhotbah tentang
tentang alegori ya, tentang kiasan. Sama-sama katakan kiasan. Ya supaya jangan lupa aja saya ya, saudara, kiasan. Ya, jadi kalau orang bilang, wah Pak Preston nyocok-nyocokin gitu ya, atau Melki nyocok-nyocokin, ya kiasan. Masa dibilang Boas itu Yesus gitu misalnya ya, kiasan. Tapi Rasul Paulus sudah lakukan jauh sebelum itu. Saya lupa, jadi saya ingat si Jejes, semua anak-anak sekolah minggu maju dulu yuk, kita doain dulu yuk. Yuk, doa yuk, Keke ya, Yosua. Saudara, nggak ada roh junior. Ya, dari anak-anak ini kita bisa belajar ya, bahwa mereka pun bisa menerima Yesus. Amin. Mereka pun bisa melihat kebaikan Yesus. Mereka bisa melihat, oh begitu dalamnya kasih Tuhan Yesus buat mereka. Doa, haleluya. Yuk, orang tua kita arahkan tangannya. Bapak berkati anak-anak ini, anak-anak panah di tangan pahlawan, tunas pohon zaitun sekeliling meja kami. Tuhan, Kau mengurapi mereka dengan Roh Kudus yang sama, dengan hikmat yang luar biasa. Biar dari kecil Kau jagai, Kau pelihara, Kau berkati, Kau lindungi. Bapak, biarlah mereka menjadi tunas pohon zaitun yang diurapi, yang mengalir. Tuhan, melalui gereja-Mu di tempat ini, Bapak, Kau kirimkan anak-anak, mereka jadi berkat. Juga berkati siapaan guru sekolah minggu, biar semua Tuhan di tempat ini kami akan melihat bahwa Injil, kebenaran, kasih Allah diberitakan dari bayi-bayi, orang-orang menyusui, dikatakan bahwa akan mengeluarkan firman kebenaran yang menghancurkan musuh, pedang dari kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Nah, Dede semua udah dapat bapau kan dari Tante Lili kan? Ya, itu roti. Saudara dapat bapau yang lebih ya, roti hidup. Benar ya. Jadi waktu kita melihat bahwa Tuhan sendiri mengadakan pemisahan, ya supaya gini, supaya kelihatan gitu, oh mana yang background, mana yang gelap, mana yang bintang gitu ya. Minggu lalu Mika kasih lihat bahwa dia cari bintang, ada bintang yang 3 biji itu ya, karena langitnya bersih katanya gitu. Tapi sebenarnya kenapa? Karena langitnya hitam kan, bisa kelihatan. Nah Tuhan juga menunjukkan saudara ya, karena orang Israel minta ya, kok Aser, Deber, Adonai, naik Aseh katanya. Tuhan, apapun yang Kau perintahkan kami pasti lakukan, ya kan? Jangan perhitungkan berkat-berkat-Mu karena kebaikan-Mu aja dong. Kebaikan kami juga. Itu kesombongan manusia, saudara ya. Udah tahu kan minggu lalu kita dengarnya, itu kesombongan manusia, ya. Dan Tuhan kasih, dan penghukuman datang, ya. Kenapa? Karena hukum itu lempeng, ya. Nah, tidak bisa ditawar, ya. Kenapa? Karena hukum Tuhan, ya. Ya Tuhan, masa 99% lulus, masa nggak lulus? Tega nian. Bukan soal tega nggak tega, ya, karena kudus adalah kudus, ya. Tidak ada 1/1000 mikron pun cacat, ya. Jadi manusia itu dari zaman dulu masih mau nunjukin performnya dia, ya. Dan manusia sebenarnya mengalami juga, ya. Akhirnya waktu dia mau perform teorinya banyak di kepalanya, tapi waktu dalam prakteknya dia ngalamin, iya sih sebenarnya, iya sih saya hidup gagal, iya sih, tapi orang lain bisa gitu ya. Nah, minggu lalu kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ini bahwa alegori itu, kiasan itu bagaimana Tuhan sendiri ngomong, saya udah pindah nih dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Bilang, pindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Ya, jadi saudara tuh nggak punya rasa gini, nggak punya rasa misi salah. Dan Tuhan yang ngomong, ya. Bahkan Paulus spesial kasih alegorinya, ya. Abraham punya 2 anak dari budak, anak dari perempuan merdeka, ya. Jadi ini kesimpulannya aja ya minggu lalu, ya. Kalau sudah mau baca lagi, ya. Ismail anak dari daging, upaya manusia, ya. Abraham, nah, kira-kira Tuhan, ini udah umur berapa lu? Udah umur 75, gua udah mandul, kata bininya kan. Lu 75 masih bisa sih, belum mati pucuk katanya gitu kan. Masih ada kekuatan. Mungkin dia umur 80, bukan umur 80 ya, kan umur 70-an, 75, 99 kurang 13 mungkin ya, karena Ismail waktu itu umur segitu. Itu 80 berapaan gitu ya. Ditawarin Hagar ya. Jadi kalau itu ya udahlah,
gitu ya kan, usaha sendiri, ya, anak daging. Jadi saudara mesti punya hikmat Tuhan nih, ya, begini. Kalau dia bilang, iya lo, hidup dalam roh lo, jangan perbuatan daging. Pikir perbuatan daging, iya melacur, memabuk, semua dosa itu perbuatan daging. Itu mah turunannya lagi, saudara, buahnya perbuatan daging. Ya, perbuatan daging apa? Waktu kita tinggal kembali di bawah hukum Taurat. Ya, wah, kalau saya berdosa, saya gini, Tuhan nggak terima saya. Saya harus melakukan gini, harus melakukan gini. Saudara, apa yang dia pikir dia bisa, justru dia gagal. Ya, saudara boleh lihat dari sejarah, dari kehidupan orang, dari kehidupan siapapun, bahkan yang di Alkitab. Ya, jadi daging, ya, Ishak anak menurut roh, ya, daging perbuatan daging. Roh, buah roh, kita roh, sama-sama katakan roh, ya, sama seperti kita. Ini ada ayatnya nanti kalau kita baca Galatia 4 itu ya, anak janji, sama-sama katakan janji. Nah, penting ya, minimal pulang saudara dikotbahin apa di GCB, dikotbahin janji, ya. Tuhan itu yang janji, amin. Kalau Tuhan yang janji, tadi kan kata Ibu Evelina, amin. Kita cuma bilang amin. Artinya saya percaya Tuhan. Betul nggak? Iya kan? Nah, Tuhan janji apa sih? Mati di kayu salib. Iya kan, segala bilur-bilurku menyembuhkanmu. Janji kan? Oh, janji. Saya percaya. Ya, klop. Ya, janji. Nah, kita nih anak janji. Karena itu dibilang kita percaya. Sama-sama katakan percaya. Ya, nanti kita lihat iman. Ya, nanti diadu lagi nih iman dengan usaha sendiri. Ya, jangan takut. Kalau kita percaya, kita imani apa yang Tuhan supply, apa yang Tuhan janji. Masa Tuhan janji gini? Ya, gue percaya deh Tuhan, bahwa saya sehat terus. Tapi bangkrut ya. Enggak mungkin. Karena janjinya semua janji yang baik. Ya, kita udah dengar minggu lalu. Ya. Kenapa Tuhan pindah ke Gunung Sion? Karena Tuhan mau melakukan semua yang baik buat kita, semua yang mulia buat kita, semua yang luar biasa buat kita. Ya, perjanjian yang pertama hukum Taurat dari Sinai, ya, disebut sama Galatia 4 ini ya. Perjanjian yang kedua disebut Injil kasih karunia perjanjian baru, Gunung Sion. Ya, Yesus di Bukit Kalvari. Kita udah tahu Kalvari itu puncak yang tertinggi dari Gunung Sion. Ya, gampang. Hukum Taurat menjadikan anak-anaknya dalam perbudakan. Ya, saudara lihat ya. Kenapa Tuhan pisahkan? Tuhan nggak mau saudara anak budak apa anak raja? Anak raja, benar nggak? Iya kan? Tapi kalau orang mau performnya dia, mau kesombongannya dia, mau keangkuhannya dia masih balik juga anak budak. Ya, kenapa gitu? Ya Tuhan lihatnya gitu. Ya, makanya diperbudak di bawah sistem dunia. Ya, anak Sarah Yerusalem surgawi ditulisnya, perempuan merdeka. Ya, dan itu baik Chris, tadinya mandul. Abraham sudah mati pucuk. Ya, jadi sudah zero secara dunia kemungkinannya. Ya, jadi saudara aman. Saudara bilang ini, wah saya mah tokonya kecil kata rumahnya, cuma 3x2, ya zero. Ya, secara dunia. Tetapi apa? Tetapi malaikat yang promosikan. Ya, Tuhan sendiri yang promosikan. Ya, dia ada menjadi berkat di situ. Saudara, itu bukan dongeng, ya. Itu bukan sesuatu yang sesuatu yang omong kosong gitu ya. Kalau dia bilang omong kosong ya jadi. Tapi kalau kita enggak, saya percaya, ya jadi juga. Ya, kenapa? Karena orang benar hidup oleh iman. Ya, hidup oleh iman, dan hidup oleh iman kepada janji. Ya, mengambil mana ya anak janji itu, ya, dilihat di Ishak ya. Dia aniaya karena dunia membenci radikal grace Yesus. Ya, nggak usah radikal apa sih Pak? Radikal itu artinya kita kembali ke akarnya. Ya, bahwa kita terima semua. Ya, dan dunia membenci Yesus itu ya. Tapi orang Kristen juga Pak yang benci Pak, yang marah-marahin. Iya, karena dia ditipu sama iblis untuk kembali lagi di bawah hukum Taurat. Iya kan? Lu kalau nggak lakukan kerjakan keselamatan lu nggak selamat lu. Iya kan? Dia lupa ayatnya bilang
Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu, ya. Kamu walk out, kita praktek, ya. Seperti tadi kesaksian itu karena praktek, ya, bukan pengetahuan di sini. Saya tahu tuh kasih karunia, saya tahu ya sudah mati. Ada yang gembala kan, pendeta teman saya bilang ini, nenek gue juga tahu Melki yang kayak gitu. Ya kalau nenek lu tahu, kenapa lu nggak khotbahin yang benar? Ya kan? Kenapa kamu nggak sampaikan kabar baik dengan betul? Kenapa? Karena dia takut. Ya, jemaat akan jadi liar, akan jadi kacau. Kalau percaya apa? Segala dosanya diampuni. Ya kan? Terus kalau dibilang ini, ya dah. Kalau sekarang jemaat takut semua nih, emang lu bisa jagain? Nggak bisa. Ya, gereja ini ada Tuhan yang bangun, Tuhan yang jaga, Tuhan yang supply. Aman nggak? Aman. Ya. Paling gini, Tuhan, saya mau ikut dong, mau ikut join venture sama lo. Bagian lu cuma percaya Melki, siap Tuhan, gampang. Ya, saudara juga sama-sama. Ya. Jadi hukum Taurat tidak bisa campur, makanya diusir. Sama-sama katakan diusir. Ya, kita nih putuskan. Ya. Sekarang kita udah tahu dalam kehidupan kita apa semua akar dari permasalahan kita adalah penghukuman di bawah hukum Taurat. Ya. Dan kalau kita bilang ini, nggak mau, saya mau sepenuhnya di bawah kasih karunia, itu kita nggak usah sayang tuh sama si Ismail. Abraham sayang anak-anak dia. Abraham rada gedek, rada gini ya, rada kemarin lu yang ngasih, lu yang suruh, sekarang lu suruh usir. Kata Tuhan gini, dengerin bini lu Sarah. Benar tuh. Ya, Tuhan pakai peristiwa kehidupan Abraham, ya, dan keluarganya untuk apa? Untuk kita bisa melihat gini. Iya ya, ditegain. Ya. Nggak apa-apa Yos, ya, santai aja. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Ini banyak ini ya. Jadi waktu kita lanjut kita lihat gini. Seriously Tuhan, beneran Tuhan nggak sayang tuh sama si Ismail? Bener-bener Tuhan? Ya ada orang yang bilang gini, ya tapi Ismail diberkati juga lah dengan jumlah yang banyak. Ya, tapi kalau nggak lihat, ya tapi diberkati juga. Iya, kenapa? Karena janji juga sih sebenarnya. Dia kecapretan juga janji Abraham. Kalau saudara dan saya itu menerima janji Abraham yang bulat, yang komplit. Karena apa? Karena Yesus persyaratannya semua dia genapi. Ya, betapa bahagianya saudara dan saya sebenarnya. Ya, nah kita lihat apa yang di Ibrani tulis ya. Bukan di Gunung Sinai Tuhan katakan aku menginginkannya menjadi tempat kedudukanku, ya, tapi Gunung Sion. 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, bunyi suara yang membuat mereka mendengar memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ya, jadi orang Israel itu waktu Tuhan bilang gini, jangan ikut dia, jangan dekat-dekat. Ya, karena dia minta Tuhan segala yang kau perintahkan kami pasti lakukan. Tuhan bilang jangan dekat-dekat lagi. Ya, apa yang Tuhan bilang? Ya, ada kegelapan, ada kekelaman, ya, ada angin badai. Ya, jadi kalau ya saudara dengar, ya, belum tentu masuk surga lo, belum tentu diangkat lo. Kalau yang kuliah pakai gini, itu dosen tuh killer lo yang ini. Ayo, tingkat 1, tingkat 2 bisa. Yang sekarang ekonomi tambah ini, pokoknya badai aja lah. Sudah dengar, heeh juga ya. Di bawah mana? Ya, hanya ada penghukuman, penghakiman dan murka. Ya, penghukuman, penghakiman, murka, tuduhan. Kata Pak Yaya selalu bilang gitu ya, dikondem katanya, ya dituduh. Ya, saudara, kita berhadapan sama Tuhan yang sudah selesai. Ya. Penghukuman, penghakiman, tuduhan itu sudah selesai. Saudara, kita tuh mungkin otak kita nggak nyampe. Terus apa sih Pak Melki? Akibatnya kalau kita nggak dituduh lagi, nggak didakwa lagi, nggak dihukum lagi, bukannya orang jadi males, jadi nggak lakukan apa-apa, atau jadi do nothing. Ya, saudara belum tahu apa-apa tentang kasih karunia. Ya, karena mulainya itu kita tidak lagi di bawah penghukuman. Tuhan supply semuanya. Saya percaya, ya. Bukannya misalnya Duma, bukannya malas, lu hari Minggu nggak buka lo, ya kan ini, bukan. Dia Senin sampai Sabtu dia udah senang kok, ya kan. Order nggak usah diiklanin, dia iklan datang sendiri. Ya, bahkan
puluhan juta untuk marketing, ya nggak keluar, ya sama aja dapat duit, iya, ya. Tetapi kamu datang ke Bukit Sion, sama-sama datang, katakan ke Bukit Sion, ya, jelas ya. Jadi Tuhan kemarin kita soalnya suruh milih, sekarang kamu datang ke Bukit Sion, jangan udah datang ke Bukit Sion kayak si istrinya si Lot, sayang ya, sayang ya ke belakang, nggak ya? Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, ya. Dan Yesus itu ada pengantara, pakai yang baru kasih karena lihat ya. Dan kepada anak-anak sulung, namanya terdaftar di sorga, kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang menjadi sempurna, kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Ya, jadi Yesus ada di mana? Di Gunung Sion. Ya, jadi saudara dan saya perlu tahu apa itu Gunung Sion. Ya, di Gunung Sion, sayangnya minggu lalu nggak datang. Ada berkat, ada perlindungan, ada kemuliaan. Tuhan di Gunung Sion ditulis dari Mazmur banyak. Ya minimal Mazmur 132. Ya makanya Daud merindukan. Ya aduh gimana ya supaya ini tabut Allah dibalikan ke Bukit Sion, ke Yerusalem. Ya kenapa? Karena dia tahu di situ ada perlindungan, ada berkat, ada kasih. Semua ngomongannya semua baik, Tuhan tuh baik, tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebaikan, tentang kebaikan, tentang kebaikan, tentang kebaikan, tentang kebaikan. Ya. Kepada darah pemercikan berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Kenapa di bawah darah Habil? Habil teriak tadi, penghukuman, penghakiman, murka. Darah Habil bicara tentang apa? Penghukuman, saya dibunuh sama kakak saya si Kain. Ya, darah Habil bicara apa? Tuhan balas, Tuhan hukum. Ya, tapi darah Yesus berbicara lebih kuat. Darah Yesus bicara apa? Penebusan, amin. Ya, sudah ditebus. Ya, penyucian, ya, berkat, perlindungan, kebaikan, ya, nggak bisa dicampur. Walaupun kalau di dalam tokoh Alkitab, Habil kan termasuk tokoh baik ya. Habil namanya juga, ya Kain dan Habil itu baik, ya. Tetapi di dalam masih di dalam disik itu ada pembalasan, ya. Dan Tuhan itu menunjukkan ya di tempat ini bahwa darah perjanjian baru, darah Yesus itu berbicara lebih kuat. Amin. Halo amin. Amin. Ya. Jadi di Galatia itu dibilang sama Tuhan, jangan bicarain Injil yang lain katanya. Ya, bicarakan aja Yesus tentang perjanjian yang baru. Ya. Tapi saudara, bukan berarti sekali lagi kita nggak bisa lihat perjanjian lama. Kita sering khotbah di sini dari perjanjian lama untuk melihat Yesus. Amin. Ya. Jadi orang mencampur hukum Taurat dengan kasih karunia disebutnya another gospel. Ya. Mencampuri hukum Taurat dan Inggris disebutnya Injil yang lain. Ya, another gospel. Ya. Kenapa begitu? Ya Tuhan yang ngomong begitu. Ya. Jadi kalau saudara bilang ada Injil apa aja sih Pak Melki? Ya ada disebut Injil manusia, ada Injil ya manusia sama juga. Injil yang lain percampuran. Ya. Karena orang Galatia sudah mengenal Injil yang Paulus beritakan, ya, bahwa segala dosamu diampuni. Ya, Paulus bilang di Galatia gini, kamu dapat mujizat, dapat Roh Kudus itu karena kamu melakukan sesuatu, apa karena kamu dengar Injil, dengar kabar baik? Dengar kabar baik, ya kan? Sama, saudara diselamatkan, saudara bisa ting dari begitu miliaran orang, ya. Oh, Yesus juru selamat ya, Yesus juru selamat. Itu karena saudara lebih baik dari teman saudara di kampus atau di sekolah, atau lebih kudus, atau lebih perbuatan yang lebih baik, atau hanya kasih karunia? Hah? Kasih karunia, anugerah loh, benar, ya. Makanya Tuhan bilang jangan sia-siakan dong anugerah yang seperti itu, ya. Sia-siakannya bukannya apa-apa, tapi menyia-nyiakan itu ketika kembali, ya, atau mencampur kasih karunia dengan hukum Taurat, ya. Kita baca sama-sama yuk.
ya, kalau kata Pemi supaya jangan tidur semua ya. Sekarang kita baca 3:4. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah ia. 2 kali kutuk. Hanya bilang apa? Kamu kalau mau selamat, kamu harus disunat. Terus, wah kami belum pernah dengar tuh dari Paulus harus disunat. Paulus nggak tahu. Atau dibilangin, Paulus tahu sih. Paulus karena dulu dia ahli Taurat, orang Farisi. Paulus kurang ini tuh, kurang teliti tuh. Paulus gini tuh, kamu harus lakukan disunat, ya kan? Roh Kudus bilangin, kamu mau bodoh, ya kan? Kamu mau bodoh, mulai dengan roh, akhiri dengan daging nih. Mulai dengan Ishak, akhiri dengan Ismail nih. Mulai dengan Gunung Sion, akhiri dengan Gunung Sinai. Ya, double curse untuk pemberitanya. Saya nggak mau double curse, saya mau double bless. Amin. Ya, kasih tau kita nggak, saya sih mau double bless gitu ya. Amin. Ya, saya nggak mau double curse. Saudara dimanapun saudara berada, ternyata berkat sama kutuk tuh seujung lidah doang, ya. Saudara sih gampang aja ya. Misalnya saya kemarin ikut reuni gitu ya kan. Kita mah udah nggak bisa lari lagi. Tulang kita mah udah keropos, kita mah udah nggak bisa, sendi-sendinya udah gini. Kita bilang iya, gampang saudara, ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu Injil Yesus? Ya kan? Ya kan? Apakah kita itu mengabarkan kabar baik? Ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya kita harus sadar, gitu ya. Cara berpikirnya gitu. Ya. Wah, soalnya gini, ya tapi itu kan urusan kesehatan Pak, bukan urusan keselamatan. Ya, ini memang urusan keselamatan. Tapi di dalam keselamatan itu termasuk paketnya kesehatan, keuangan, berkat, perlindungan, keluarga. Ya. Jadi semuanya kita nggak mau diambil sedikit pun juga mestinya. Ya, jangan mau diambil sedikit pun juga. Kita tidak mau mencampur ya hukum Taurat dengan grace. Grace dengan hukum Taurat, ya. Kalau nggak percaya, baca aja nanti. Ya, di Galatia 3 ayat 1-nya nih, Galatia 3-nya dibilang bodoh. Ya, orang Galatia itu bodoh. Kenapa? Iya juga loh. Kita belum tahu loh bahwa ya kan hukum Taurat dari Musa tuh Tuhan juga yang kasih kan. Iya kan, Tuhan juga kan harus lakukan loh. Kalau nggak dilakukan nggak masuk surga loh. Ya kan, kayaknya baik ya, kayaknya bijaksana. Tapi di situ Roh Kudus bilang gini, Yesusnya hilang. Yesusnya kemana? Ya kan, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup fallen from grace, hidup di luar kasih karunia. Ya, saya nggak mau, kita nggak mau. Ya, karena itu kita lihat lagi Yesus. Taruh. Lihat Yesus lagi. Enggak. Ya kan? Sunat kita adalah sunat Kristus. Perjanjian kita adalah perjanjian Kristus. Nanti kita lihat ya. Jadi janjinya itu, saudara ngomong gini ya. Di Alkitab saudara itu ada beberapa janji ya. Jadi misalnya janji Adam, ya. Kalau kamu makan, kamu gini. Kalau kamu nggak makan, kalau gini. Itu janji Tuhan kepada Adam. Ya, sebut aja janji pada Adam. Ada janji Nuh, ya kan, aku tidak akan memusnahkan lagi gini. Ya, janji Abraham, ya kan, kamu akan keluar besar bintang di laut, langit, ya pasir di laut, ya. Janji Musa, ya, perjanjian hukum Taurat. Ya. Semua itu yang gedenya apa? Ya perjanjian Musa. Ya, hukum Taurat Musa. Tetapi kita punya perjanjian yang baru. Namanya perjanjian baru Yesus. Gampangnya gitu kan. Perjanjian baru kasih karunia. Semua kita hidup di dalam janji Tuhan. Ya, saudara kalau bayangin gini, jangan bayangin janji antar kita gitu, antara manusia. Bisa enggak, bisa bohong dia. Ya. Tapi yang janji orang kaya loh, gini, pastilah. Belum tentu juga.
ya kan? Janji tinggal janji, lidah tak bertulang, ya, mulut gampang menangkap janji, ya kan? Tetapi kalau kita dengar janji dari Tuhan, be careful. Ini Tuhan yang janji ini, ya. Dia pertama concern pasti jadi, ya, dan waktu kita tepat aja berdirinya, ya, nggak kemana-mana, pasti sampai, ya kan? Cuman kita tahu di Alkitab, rightly divided the word, ya, present truth, kebenarannya sekarang apa? Yesus sudah mati di kayu salib. Terus ngapain dia Yesus? Janji. Dosa gua ditanggung dia. Kebenaran dia jadi milik kita. Janji Tuhan. Janji. Kan jujur ada dua pihak. Iya, dua pihak. Yesus sama Bapa. Aman nggak? Aman. Ya. Perjanjian yang sebelumnya, wah, Yesus penuhi juga. Jadi semua ketetapan perintah tuntutan hukum dipenuhi nggak? Penuhi. Ya, kesyarat semua nih, berkat-berkatnya. Wih, aman, saya mau dibawa janji ini. Ya kan? Nah, itu namanya apa? Nggak bodoh, saudara. Ya, nggak bodoh. Cuman gini, ya, maknya, masa sih? Ya kan? Kelemahan kita cuma gitu aja, sama kayak orang Israel. Masa sih tanahnya berlimpah susu dan madu? Masa sih? Wah, nggak sebaik itu, nggak baik itu. Ya kan, kita intai dulu, kita udah belajar, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Semakin kita dengar, betul kata Pak ya, yang kita dengar kan firman Tuhan. Mau firman itu mau dibuang, ya kan? Goblok-goblok amat gitu, ya kan? Kita mau ambil, wah mau kumpulin firman-firman yang Tuhan itu murka, Tuhan itu marah, Tuhan itu kejam, Tuhan itu menghukum. Ya kumpulin aja, ya. Kumpulin aja. Misalnya, saudara baca buku tentang talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuh, yang ketiga bilang, Tuhan kan kejam, tidak menabur di mana Tuhan menuai. Tuhan nggak bilang gini, enak aja lu bilang gua kejam. Enggak, Tuhan bilang gini, lu tahu gua kejam. Lu tahu gua kejam. Ya kan, kenapa lu nggak kasih gini? Saudara, kita nih hidup gini ya. Wah, puji Tuhan benar ya. Wow. Kita bersyukur banget yang kita dengar apa? Tuhan itu baik. Semua baik, amat baik. Ya, kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu orang bilang gini, sialan nih gini. Enggak. Saya mah bukan sial, saya mah berkah. Ya kan, saya mah baik. Saya mah dilindungi, ya kan? Tapi pokoknya tadi ditabrak, tapi dia dikasih duit, dia pengalaman aja. Ya, nggak ada bekasnya Pak, sehat lagi semua, ya kan? Cuman gambaran aja, ya kan? Cuman ya tapi besok bisa celaka lagi, jangan percaya Pak, ya kan? Nggak aman dalam perlindungan Tuhan. Ya kenapa? Karena janji, ya kan? Ya tapi kalau Pak Melki yang janji mana saya bisa percaya Pak? Jangan saya yang janji, Tuhan yang janji, ya, Tuhan yang janji. Ya, jadi peranan hukum Taurat untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan mampu mencapai standar Tuhan. Ya, standar sempurna. Ya, itu peranannya. Ya, jadi kalau saudara baca Galatia 3, saudara akan baca 23-nya ya. Ini kalau bicara dari awal juga, ya. Saudara tahu bahwa Paulus itu jelasin, ya. Kalau kamu mau hukum Taurat, ya begini. Kalau mau kasih karunia ya begini, ya. Tapi gini deh. Saya kasih tahu nih ya perannya hukum Taurat ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Ya, sama-sama katakan penuntun. Nah, Tuhan penuntun Pak, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya school master, kepala sekolah, ya. Dia tuh yang membawa, khususnya orang Israel, karena ini bicara tentang orang Yahudi juga di Galatia yang bawa. Tuh mereka tuh sebenarnya dituntun. Tuntunnya gimana? Lakukan ya, nggak boleh salah ya. Kalau benar berkat, kalau salah kutuk ya. Lakukan ya. Sampai mereka dituntun, mereka lihat gini. Nggak sanggup Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus bilang, enggak, saya sanggup, kata orang Farisi. Sanggup apa? Nggak membunuh? Saya nggak pernah membunuh dari bayi, ini nggak pernah membunuh. Pernah benci orang nggak? Pernah. Ya lu udah membunuh. Hukum orang membunuh apa? Ya mati, dirajam. Ya kan, sekarang pertanyaannya siapa yang bisa lepas dari itu? Ya kan? Pernah berzina nggak? Nggak pernah.
Pernah mengingini perempuan di dalam hati nggak? Terus mengingini dalam hati? Pernah. Ya udah berzina. Ya kan? Artinya apa? Artinya hukum Taurat membawa kepada akhir dari kehidupan manusia. Tuhan, saya dengar, saya menyerah. Ternyata saya nggak sanggup, Tuhan. Jadi kalau hari ini sudah dengar bilang, apaan tuh grace? Cheap grace, murahan. Masa cuma percaya doang selamat? Kayak gua dong, kita berusaha keras, kita berusaha. Saudara belum mati. Ya kan? Masih sekolahan tuh, sekolah SD. Ya, tapi banyak gak orang kayak gitu? Ada aja. Ya kan? Ya kan? Ada aja. Ya, yang menyedihkan sebenarnya orang-orang yang sudah percaya Yesus sebenarnya dikadalin seperti itu. Itu yang menyedihkan sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena waktu dia terima Yesus, entah satu waktu dalam kehidupannya terima Yesus, dia tanya kan, terus saya harus bikin apa? Kamu percaya saja bahwa segala dosamu sudah diampuni. Jadi kalau kamu menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, ya, kamu anak Yesus. Dia ngomong, kamu percaya saja. Kalau kamu mati sekarang masuk mana? Masuk surga. Masa sekarang udah jadi anak Yesus, warawiri, ya kan? 10 tahun, 20 tahun, mati belum tentu masuk surga. Mati belum tentu. Amin. Nggak masuk akal. Ya, tapi dipercaya. Ya, penuntun. Ya, supaya apa? Supaya waktu datang iman, sama-sama katakan iman. Iman itu kan percaya, benar nggak? Berarti ada iman, ada janji yang kita imani kan? Benar nggak? Kamu iman apa sih? Nggak tahu, pokoknya iman aja. Iya, apaan? Iya kan? Orang Islam juga bilang iman, orang Buddha juga bilang iman, semua juga bilang iman, ya kan? Kita iman percaya kepada janji, benar nggak? Ya, dan janji itu sudah diberikan buat kita. Ya, sekarang iman itu telah datang, Yesus telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Yesus, iman telah datang. Ya, iman percaya terhadap janji. Ya, jadi so simple sekali ya. Makanya kita perlu tahu, jangan dikadalin sama musuh. Ya, kita baca, renungkan Alkitab kita. Ya, kita baca apa janji Tuhan semuanya. Nah, minimal datang ke gereja, ya di GCB kita dengar, ya kan? Ada janji ini, ada janji itu, ada janji itu, ya. Ibrani 8 ayat 13 bilang gini, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Janji nggak? Janji. Baru apa lama? Baru. Kalau ada yang baru, ada yang lama kan? Logis nggak sih? Ada yang baru, ada yang lama. Kan tadi saya bilang, ada janji Adam, ada janji Nuh, ada janji Musa, siapa lagi? Abraham, Musa sebelum Musa dulu apa? Abraham dulu, baru Musa. Ya, ada janji Yesus. Ya, dia datang. Ya, kita lihat lagi. Iya ya, nggak bisa meleset atuh. Ya, ia menyatakan yang pertama, perjanjian telah menjadi tua, ya, obsolete, udah usang nih kayak gini nih sepatunya. Lalu kalau sepatunya udah kayak gini masih dipakai nggak? Ya, menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Ya, kenapa belum dimusnahkan? Karena masih banyak orang yang perlu di luar iman Kristen. Orang masih belum percaya, dia harus dengar. Ya, kalau dia bilang gini, enggak lah, mati hilang lah, udah ke laut hilang. Ya mau hidup makanya sekarang pesta pora aja, enggak. Ya kan? Kamu di bawah hukum. Kalau kamu terus hidup dalam seperti ini, kamu tidak punya Yesus, kamu akan binasa. Ya. Ya tapi itu hukum Taurat, Pak. Ya lu percaya Yesus dong kalau mau lepas dari itu. Nah, cengli kan? Kenapa? Karena ada yang memenuhi. Kalau gitu Bapak bilang, kalau saya di dalam Yesus, saya anak-anaknya hidup. Saya udah bilang, implikasi saudara terima Yesus, saudara jadi baik. Kenapa? Saudara gak bisa terima Yesus 90%, saudara terima Yesus 100%. Saya terima Yesus 100%, saya terima semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, ketaatan Tuhan, kesalehan Tuhan, semua saya terima, ya kan? Ya, untuk semua kebaikan saya dan kebaikan keluarga saya, kebaikan anak-anak saya, kebaikan semua yang dengar, ya kan?
Kita jadi baik nggak? Baik. Baik, itu yang nggak ditangkap sama orang. Tapi effortless. Ya kenapa? Karena Tuhan. Ya kan? Misalnya gini, kita nyuri yuk, atau kita nipu gini nih, nipu KTP, saya bisa nih, bikin uang palsu nih, gini-gini, nyuri yuk. Ngapain gua nyuri? Gua hidup baik-baik begini aja, berkat datang kok. Betul nggak? Mana buktinya? Datang. Ya kan? Bisnisnya dipelihara, kerja dipelihara, anak-anak dipelihara. Wah, sana lu, kena ikut tuh, enak lu, kita happy. Gue udah happy bersama istri dan anak-anak. Ya kan? Jadi apa yang kita cari? Ya, Tuhan supply semua. Ya, jadi Tuhan yang ngomong loh. Ya, kalau jadi Tuhan bilang ini, perjanjian hukum Taurat itu udah usang. Bayangan saya kan cuma simpel aja. Kalau udah usang, ya udah nggak berlaku lagi. Ya kan? Saya nggak mau pakai lagi dong. Ya kan? Dikasih ada yang baru. Ya kan? Sepatu baru. Misalnya gitu kan? Ya, kita pakai yang baru. Ya, tapi sayang lah, yang udah lama sayang. Ya kan? Sayang lah. Makanya Tuhan bilang usir. Ya, emang daging itu suka gitu ya. Sayang. Tuhan menemukan kesalahan dan cacat pada perjanjian lama. Ya, ada cacatnya. Ya, God found fault with the old covenant. Ya, apakah jangan salah paham ya kalau orang bilang ini, wah itu di GCB diajarin tau nggak? Wah, hukum Taurat itu cacat gitu. Dengar dulu. Ya, hukum Taurat itu kudus, benar, adil, tetapi tidak bisa membuat kita kudus, benar, adil. Benar nggak? Ya, tidak membantu kita untuk kudus, benar, dan adil. Ya kan? Hukum Taurat itu hanya membawa kita akhir daripada self effort, usaha kita sendiri, dan kita akhirnya mentok ya Tuhan, saya butuh juru selamat. Nah, harus ada orang bilang gini, ya sekarang kenapa kalau diberitain lagi kasih karunia kepada orang yang sudah terima Yesus? Ada orang marah-marah gitu sama saya. Ya karena dikadali. Ya, kita udah dengar tiap hari aja tentang kasih karunia, kita udah dengar tiap hari. Ya, tiap minggu minimal ya, bahwa Tuhan itu baik. Kadang-kadang orang teman kita ngomong yang lain aja kita bisa bilang ya kan? Makanya Tuhan dengan hikmatnya kasih kita terus, ya kan? Kasih gereja ini, kasih kita dengar kabar baik, dengar lagi ya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak akan dicari lagi untuk tempat yang kedua. Sekali lagi ya, Tuhan bicara tentang pertama tadi, ayat yang sebelumnya, ya. Dan ini juga tentang yang kedua, tentang perjanjian baru. Sudah lihat kan? Yang misalnya siapa? Tuhan sendiri. Amin. Cuma dijelasin, ya. Saya berdoa supaya kita semua itu bukan hanya telan-telan gak jelas gitu, tapi jelas ya. Bahwa firman Tuhan yang bilang, ya, yang ini cacat, ya. Yang ini sudah usang. Yang mana, Pak? Yang lama yang mana aja? Ya, perjanjian lama, hukum Taurat, perjanjian Musa, perjanjian ini. Tapi kan Bapak bilang yang baik-baiknya terima. Iya, karena digenapi di perjanjian 2. Ya, kita misalnya gini, Tuhan beli kita milik Kristus katanya. Kamu keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Karena Tuhan udah kepala ngomong, Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat engkau sangat banyak, memberi kota-kota musuh, dan oleh Abraham dan setiap kaum di mukamu yang berkat. Kamu akan menjadi berkat. Lalu Yesus bilang, ini semua buat lo sekarang. Karena kita anak janji tadi. Firman. Ya, simpel sekali. Ya. Jadi that the first has been faultless, then no place would be sought for a second. Ya. Jadi kalau nggak ada bisa Tuhan memberkati kita lewat perjanjian yang sebelumnya, nggak perlu perjanjian yang baru. Yesus mati di kayu salib itu nggak perlu. Ya, tapi kita tahu kan jawabannya kan, bahwa iya ngerti deh bahwa perjanjian baru yang kita terima hari ini, ya, karena yang lama itu Tuhan temukan kitanya yang cacat, manusianya, ya.
persyaratannya nggak bisa dipenuhi. Ya, cacatnya di situ. Ya, saudara, sama aja. Dibeliin mobil yang paling canggih. Wah, Pak, sekarang keluar mobil tuh yang udah nggak pakai setir, yang pakai komputer, yang pakai apalagi saya pernah lihat tuh BMW itu ya. Cuma masalahnya kalau saudara nyetir, gimana nyetirnya? Ya, kitanya nggak mampu, benar nggak? Mendingan dikasih mobil yang kurang canggih tapi ada supirnya dan semuanya. Ya, maksudnya perjanjian baru kasih karunia itu Tuhan sudah kerjakan semua. Ya, haleluya lah. Ya, the letter kills but the spirit give life. Ya, itu kita udah pernah dengar waktu kita tentang 2 Korintus 3. Ya, salah satu salah semua. Tuh, itu perjanjian lama gitu. Ya, jadi cuma ada 0 atau 100. Ya, Galatia 2 ayat 16. Kalau kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan melalui hukum Taurat. Ya, ini udah perlu diartiin lagi. Ya, tetapi hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus. Ya, karena itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Sama-sama Paulus nih. Ya, kita percaya. Ya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus karena iman, ya. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sampai sini aja ya, minggu depan kita terusin lagi. Masih banyak, ya. Saudara, waktu kita melihat gini ya. Iya ya, kabar itu mesti clear, mesti jernih, ya. Karena kalau kita masih abu-abu gitu ya, bahwa hukum Taurat itu masih berguna. Tuhan sampai bilang hukum Taurat yang tertulis, yang ditulis di batu itu membunuh. Sama-sama katakan membunuh. Ya, saudara kalau masih penasaran, saudara baca lagi. Saya baca lagi di Roma 7. Itu pengalaman Rasul Paulus. Ya, hukum yang mesti menghidupkan aku malah membunuh aku. Ya, jadi kita tuh mesti lihatnya gini. Iya, tenang ya, bahwa hukum Taurat membunuh, tetapi Roh menghidupkan. Ya, Roh menghidupkan. Ya, saudara mesti clear bahwa Roh yang menghidupkan itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan satu yang kita udah tahu sekarang, ya, Roh itu bicara tentang Gunung Sion, iman, ya. Karena kalau kita mau balik lagi ke Gunung Sinai, nggak perlu Roh, ya, nggak perlu Roh Kudus. Karena Chengli, semua dikasih tahu jika maka semua ngerti. Tapi kalau kita mendengar tentang bahwa kamu tidak dihukum lagi, nggak usah orang lain, saudara sendiri aja masih gini ya. Apa iya ya? Saudara bisa belagu tuh biasanya, atau saya berhadapan sama orang lain. Kenapa? Relatif kan. Gue lebih baik dari dia, gue lebih kaya, gue lebih ganteng, gue lebih ini. Ya, padahal itu tipuannya. Ya, kita semua manusia. Nanti di minggu depan kalau itu kita terusin lagi ya. Udah kebenarannya juga udah kayak kain kotor, kesalehannya seperti kain kotor, nggak ada yang benar, ya. Dan Kristus itu adalah the end of the law, akhir, ya. Minggu depan nanti kita, dia akhir dari hukum Taurat, ya. Kalau mau tanya, nabinya siapa yang terakhir? Nabi yang terakhir adalah Yohanes, ya, di Lukas 16 ayat 16, akhir dari hukum Taurat, ya. Saudara masuk di dalam perjanjian yang baru, saudara, the end of the law, masuk di dalam perjanjian yang baru. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Pak ya, mesti jemput ya. Bawa, ya. Haleluya. Oke, saudara bersuka cita dan saya bahwa kita di bawah perjanjian yang baru, amin, amin. Ya, kita terlalu sering dengar sampai
akhirnya kita nggak bisa, kita bias gitu ya. Banyak orang katakan bias. Nah, tapi di tempat ini kita saya harapkan kita clear ya bahwa perjanjian Yesus ya, bukan perjanjian hukum Taurat, bukan perjanjian 10 perintah Allah, bukan perjanjian Musa ya, yang semua itu membawa kematian. Tapi perjanjian Yesus, Dia memberi hidup, Dia memberi kita perlindungan, Dia memberi kita kesehatan, Dia memberi kita berkat ya. Dan itu nggak cukup kalau kita itu taruh di otak kita terus sebagai data, enggak. Tapi kita gini, saya mau hidup ya dalam semua aspek kehidupan saya, ya. Dan itu juga nggak susah, bukan suatu syarat yang baru, ya. Tapi itu suatu yang kita makan, yang kita nikmati. Dan contohnya ya di dalam perjanjian baru Tuhan bilang, kalau kamu makan roti ini, ya, kamu makan tubuh Kristus, kamu bersekutu dengan tubuh Kristus, ya. Daging gampang nggak menerimanya? Nggak gampang, ya, karena daging bilang ini cuma roti, Pak Melki cuma segede gini, ya. Saya juga bisa bikin yang banyak, ya. Bukan segede gini, nggak segede gininya, tetapi ada iman, ada percaya akan janji Tuhan, bahwa waktu kamu bersekutu bersama-sama, kamu memecah-mecahkan roti bersama-sama, kamu ingat ya tentang bahwa aku diserahkan, aku mati untuk supaya kamu hidup, ya. Kamu ingat, kamu mengakui bahwa ini tubuh Tuhan, ya, bahwa Tuhan sebenarnya telah diserahkan bagi kamu, telah diremukkan bagi kamu, dibakar, menerima semua pukulan, semua ini supaya kamu apa? Supaya kamu utuh, wholeness, penuh, sehat, kuat, segar, muda, good looking. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih karena roti ini tubuh Kristus diserahkan bagi kami. Ada roti malaikat, bread of the champion, mana yang turun dari surga, roti hidup, daging Kristus, roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini, boleh persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami percaya ya Tuhan, setelah keselamatan, kesehatan nomor 1, dan Kau berikan bagi kami itu cuma-cuma, ya. Kami forever young, forever healthy, forever strength, good looking, dan kami terima semua janji Tuhan dan berkat Tuhan itu. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kami di bumi. Sekarang ini kami senantiasa sehat, senantiasa kuat, senantiasa dimudahkan, dan elok. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan Tuhan, katakan ini cawan perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, dan kita hidup di bawah perjanjian yang baru. Dan kita tidak mau kembali lagi di dalam perjanjian yang lama, perjanjian yang baru, perjanjian yang komplit, lengkap, sudah selesai, sudah terlaksana. Korbannya Yesus sempurna, dan kita diberikan bukan hanya tubuhnya, darahnya. Tuhan berikan kepada kita, dibeli dengan lunas. Kita milik Kristus, kita keturunan Abraham. Kita berhak menerima semua janji Allah. Semua kita terima, semua kebaikan Tuhan. Kita semua menerima semua kepemilikan kita. Bapak terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Haleluya. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang masa kini, yang masa depan, selama-lamanya saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Terima kasih Bapak. Mari saudara berbahasa roh, saudara berdoa, saudara apa yang saudara rindukan. Kita punya sudah komplit, sudah dibayar overpayment. Saudara minta aja apa yang saudara perlukan. Semua kesehatan milik saudara, karena dalam Kristus tidak ada penyakit, tidak ada kutuk, tidak ada wabah, tidak ada apapun. Saudara minta aja. Saudara berkat sudah milik saudara. Saudara adalah anak kerajaan, sudah menerima warisan Tuhan, menerima warisan semua berkat, keberhasilan, keberuntungan, kekayaan, semua yang baik
Bahkan saudara di mana saudara berada, berkat itu ada di atas kepala saudara. Berkati anak-anakmu, berkati anakmu Tuhan, dengan berkat keuangan yang berlimpah. Berkati dengan kesehatan. Berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sudah terima kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Bapak berkati negeri ini, bangsa ini, berikan favor juga bagi bangsa ini. Bapak, ada anak-anakmu yang beribadah dengan merdeka, dengan bebas, dengan terhormat di tempat ini. Kami hanya mendirikan Yesus, ada Yesus di tengah bangsa ini. Terima kasih ya Bapak, berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berkati dengan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran. Bapak terima kasih, berkati juga pemilik gedung ini, semua staf karyawan yang ada. Bapak, kami di tempat ini menjadi berkat, kami melepaskan berkat buat mereka juga. Bapak terima kasih, kami tahu Kau mengasihi kami, menyayangi kami. Dan apapun yang kami sudah dengar Tuhan, biar Tuhan yang sendiri yang berbicara. Terus ini terus saya mengajarkan, biar kami puas, kami kenyang Tuhan oleh kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapak, berkati yang berkeluarga, yang anaknya, cucu, mantu, berkati yang berusaha, berkati yang bekerja, berkati Tuhan yang sekolah dengan hikmat, pandaian, kecerdasan, berkati Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah siapkan di alam surgawi bagi kami. Terima kasih Bapak. Kalian saudara angkat dua tangan kita, hati kita melekat dengan hati Bapak kita, sumber segala berkat. Tuhan memberkati saudara. Tuhan kalau memberkati nggak ada kutuk, nggak ada sedikit pun yang bau kutuk atau bau kejelekan. Tuhan melindungi saudara semua. Kalau Tuhan melindungi, Tuhan sudah nggak ada tempat yang lebih aman dari perlindungan Tuhan. Hidup dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Sayap Tuhan, kepak sayap yang melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, saudara. Tuhan menyinari, tidak ada kegelapan apapun juga, tidak ada jalan buntu, tidak ada keputusasaan, tidak ada pun yang buruk, yang busuk apapun juga. Dan memberikan saudara favor, right time, right place, right person, saudara ketemu dan temukan dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua, berikan saudara semua shalom peace, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Dia shalom, dia damai sejahtera yang terus menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati saudara semua dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, keluar, masuk, di rumah, di tempat pekerjaan, di bisnis, di luar kota, di dalam kota, dimanapun, adonannya, bakulnya, diberkati, terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, memberi pinjaman bukan meminta pinjaman. Tuhan memberkati saudara dengan berkat-berkat daripada semua yang Tuhan sediakan di kepemilikan kita, ditanam berlimpah susu dan madunya. Bapak terima kasih, kami bersyukur anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan penghiburan, pertolongan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya menyertai kita semua. Yang percaya dan menerima katakan amin, amin, haleluya. Beri salam satu sama lain, Tuhan Yesus berkati. Dan berkati. Mana kamar? Tuh di luar ada toh. Masukin lagi plastiknya. Berkati baru ini udah makin serupa dengan papa.